Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dinarsesa dengan NIM SSI 202203014. Di video ini saya akan mempresentasikan jurnal berjudul Penerapan Metode Regresi Linear Sederhana untuk Prediksi Persediaan Obat Jenis Tablet di Klinik Teluk Banten. Presentasi akan dibagi menjadi 5 pembahasan materi. 1. Latar belakang masalah di Klinik Teluk Banten. 2. Metodologi penelitian yang digunakan. 3. Hasil analisis dan pembahasan prediksi. 4. Kesimpulan. Dan 5. Saran. Mari kita mulai dari bagian pertama, latar belakang. Klinik Teluk Banten merupakan salah satu klinik yang berlokasi di Kabupaten Serang, Banten yang menyediakan layanan kesehatan seperti rawat jalan dan instalasi farmasi. Selama ini, klinik ini melakukan percatatan persediaan dan penjualan obat secara manual menggunakan buku besar. Sistem manual ini menimbulkan beberapa masalah, antara lain 1. Klinik Teluk Banten mencatat penjualan obat secara manual di buku besar. 2. Tidak adanya sistem prediksi menyebabkan kekosongan stok obat. 3. Perlunya sistem yang mampu memprediksi kebutuhan obat secara akurat. Dengan demikian, presentasi ini bertujuan untuk memberikan solusi guna mendukung pengambilan keputusan dalam manajemen persediaan obat di Klinik Teluk Banten. 2. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan dalam studi kasus prediksi persediaan obat dengan regresi linear sederhana. Pertama, menganalisis sistem yang berjalan di Klinik Teluk Banten dan menemukan 2 masalah utama, yaitu proses manual yang masih menggunakan buku besar dan tidak ada sistem pengeringatan stok. Kedua, melakukan pengumpulan data dengan 3 pendekatan, yaitu data transaksi 8 bulan, struktur data yang dianalisis, dan karakteristik khusus. Terakhir, analisis dengan regresi linear sederhana melalui 3 langkah, yaitu perhitungan dasar, formulasi model, dan validasi model. Berikut adalah hasil grafik dari penjelasan analisis sistem yang berjalan menggunakan 2 grafik, yaitu grafik perhitungan XY dan X2, dan grafik perhitungan error. Untuk hasil pengumpulan data hanya menghasilkan 1 grafik, data penjualan obat jenis tablet ibuprofen pada periode Januari hingga Agustus 2020. Sedangkan analisis menggunakan metode regresi linear sederhana juga hanya menghasilkan 1 grafik hasil prediksi. Berikut adalah 5 hasil dan pembahasan. 1. Data penjualan obat tablet ibuprofen dalam 8 bulan terakhir. Klinik Teluk Banten menjual lempeng ibuprofen. Penjualan naik 18% per bulan dari 100 lempeng lebih pada bulan Januari menjadi 600 lempeng pada bulan Agustus, dan ada puncak di minggu ke-14 akibat musim flu. Ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan faktor eksternal di penelitian lanjutan. Peramalan menggunakan metode least square. Dengan metode ini, audiens akan memahami proses matematis di balik metode, alasan akurat model, aplikasi praktis untuk manajemen stok, dan keunggulan dibanding alternatif lainnya. 3. Hasil perhitungan. Dari hasil perhitungan ini diperoleh persamaan regresi linear Y dan XY yang digunakan untuk memprediksi penjualan minggu ke-21 hingga minggu ke-32. Evaluasi akurasi peramalan. Untuk mengukur akurasi model digunakan 3 indikator evaluasi: MAD, Mean Absolute Deviation, MSE, Mean Square Error, RMSE, Root Mean Square Error. Nilai-nilai tersebut menunjukkan kesalahan yang rendah, sehingga model dianggap cukup akurat dan andal untuk digunakan dalam perencanaan ke depan. 5. Interpretasi hasil. Interpretasi hasil menunjukkan peningkatan penjualan secara stabil dari minggu ke-21 hingga minggu ke-32. Prediksi ini memberikan gambaran kebutuhan stok yang akan datang dan membantu pihak manajemen klinik dalam pengambilan keputusan logistik, khususnya dalam menjaga ketersediaan obat selama musim puncak penyakit. Berikut adalah kesimpulan dari presentasi ini. 1. Metode regresi linear sederhana terbukti efektif digunakan dalam memprediksi kebutuhan persediaan obat jenis tablet di Klinik Teluk
Banten. Hal ini membuktikan dengan tingkat akurasi prediksi yang tinggi, yaitu sebesar 98%. Implementasi metode ini sangat membantu pihak klinik dalam mengelola stok obat, terutama untuk menghindari kekosongan yang dapat mengganggu pelayanan kepada pasien. 3. Metode keterbatasan ini memiliki khususnya jika diterapkan pada data dengan variabel yang lebih kompleks atau dinamis. 4. Pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu disarankan adanya pengembangan lebih lanjut baik dari sisi model prediksi maupun sistem pendukungnya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan persediaan obat. Dengan metode ini layak menjadi dasar dalam sistem prediksi stok yang lebih modern dan adaptif. Terakhir, saya akan menyampaikan beberapa saran dari hasil presentasi ini. 1. Pengembangan sistem. Diharapkan dilakukan pengembangan sistem prediksi persediaan obat yang terintegrasi agar proses peramalan dapat dilakukan secara otomatis dan lebih efisien. 2. Peningkatan metode prediksi. Penelitian ke depan dapat mencoba menggunakan metode prediksi lain seperti regresi berganda atau algoritma machine learning untuk meningkatkan akurasi dan fleksibilitas sistem. 3. Pelatihan untuk staf klinik. Perlu diberikan pelatihan kepada staf klinik terutama bagian farmasi agar mampu memahami dan menggunakan sistem prediksi dengan baik. 4. Penelitian lanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mencakup lebih banyak jenis obat dan variabel sehingga sistem yang dibangun bisa diterapkan secara lebih luas dan komprehensif. Dengan saran-saran ini diharapkan manajemen persediaan obat di klinik dapat lebih optimal dan siap menghadapi kebutuhan pasien secara tepat waktu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah dijelaskan dapat memberikan gambaran dan manfaat, khususnya dalam pengelolaan persediaan obat secara lebih efektif dan efisien. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.